Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami, ditunjukkan pun tidak akan selesai. Ini tidak ada satupun yang membuka biang keroknya adalah Pratikno. Ya ada yang buka nggak? Iya biang keroknya. Jangan rektor cuma korban. Dan rektor nggak ngerti, maaf aja. Ibu Oma nggak ngerti, tidak menduga akan dijadikan seperti itu. Kenapa Pratikno? Dia berkepentingan. Sebagai tangan kanan Jokowi memberi manfaat pada Jokowi bahwa dia lulusan UGM, bahwa dia orang UGM. Kapan Jokowi pernah kuliah di UGM? Mantan rektor UGM aja makan gitu. Jadi mestinya Jokowi harus bangga. Enggak, kenapa sih kalau enggak ngaku-ngaku bohong-bohong lulusan UGM? Nama mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak sengaja disebut oleh pengacara Jokowi ikut menangani kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Hal tersebut terungkap dalam podcast Madilog. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumbanegara, saat itu menyebut bahwa Pratikno ikut turun tangan di saat keaslian ijazah S1 Jokowi dipersoalkan Bambang Tri dan Suginur Raharja atau Gus Dur pada tahun 2022. Jadi 2 tahun yang lalu kan kami dan Pak Oto tim yang menangani gugatan dari Egy Sujana dan kawan-kawan. Nah pada saat itu karena Pak Presiden tentunya sangat sibuk dengan kegiatannya, kami banyak berkomunikasi dengan Menseknek yang saat itu dijabat oleh Pak Pratikno. Termasuk juga dalam penunjukan kuasa dan segala macam administrasi kami saat itu melalui Pak Pratikno. Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara, dia dulu Rektor UGM. Dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergeraklah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya, ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami goes to kampus di UGM, gak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang tuh ada spanduk-spanduk gitu, menolak atau mengkritik pemerintah. Nah begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Nah di saat perkara mau dimulai, kami sedang akan turun, memang waktu itu ada pembahasan ya dari Pak Pratikno, apakah sebaiknya ditunjuk saja ijazah itu gitu ya. Karena memang Bang Egy Sujana di sidang terus, hampir setiap sidang selalu minta ditunjukkan. Dugaan kita selama ini bahwa pihak UGM tidak fair, karena adanya Pak Pratikno. Pak Pratikno kan adalah beliau orang dekatnya Pak Jokowi. Beliau sejak Pak Jokowi sebagai wali kota, terus gubernur, sampai presiden menjadi menterinya beliau. Dan pada saat itu beliau juga sempat ditunjuk sebagai rektor. Nah itu berarti kan independensi daripada UGM kita pertanyakan. Nah makanya banyaknya keanehan-keanehan atau kejanggalan itu semakin memperkuat kita gitu loh, bahwa kita tidak bisa mempercayai 100% apa yang disampaikan oleh teman-teman dari UGM. Termasuk Pak Kasmujo kan jelas sekali itu. Pak Kasmujo sendiri dalam keterbatasannya, kemarin waktunya sangat singkat ya, videonya sudah banyak beredar, mengatakan selain dia itu atau beliau itu bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik, beliau itu usianya kalau untuk membimbing itu harus yang di atas 50 tahun. Dan beliau mengatakan waktu itu masih asdos, masih asisten dosen. Gelarnya juga masih Bachelor Science atau BSc. Jadi memang belum bisa membimbing. Jadi ini sekaligus mematahkan betul statement Jokowi pada saat dia tanggal 19 Desember tahun 2017 di Fakultas Kehutanan yang mengajak Pak Kasmujo ke depan. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Bapak itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak. Bapak Dia saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Salah itu. Pak Kasmujo jelas mengatakan itu salah. Ya gitu. Jadi clear banget. Nah, hasil kajian kita bersama, tim penasihat hukum, kita melihat dengan dasar satu pasal 17F dan pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa ijazah adalah hal yang dikecualikan. Jangan sepotong-sepotong baca pasal. Karena di pasal 18, ini belum pernah diungkap. Di pasal 18, ya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 2, itu berbunyi, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila, pada ayat 2, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Clear banget. Jadi seseorang yang memperoleh jabatan publik, dalam hal ini adalah Joko Widodo yang saat itu sempat menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun ya, 1 periode tidak selesai dan 2 kali masa presiden, itu adalah seorang pejabat publik. Jadi tidak bisa masuk pada pasal 17 yang dikecualikan pada ayat H. Jadi clear banget. Jadi tidak bisa lagi berdalih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kita tertawakan saja. Dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, yang terpenting, saya tidak akan menambahkan pasal-pasal hukum, tetapi saya ingin tambahkan sesuatu yang sering diungkap ya. Menunjukkan ijazah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 17 yang dikecualikan huruf H. Karena di situ ada tentang hasil akademik. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi. Saya adalah termasuk tim penyusun dalam rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang lalu. Dan pada saat undang-undang itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008 dan kemudian berlaku 2 tahun sesudahnya, saya menjadi anggota Komisi 1 DPR yang ikut mensahkan itu bersama pemerintah. Jadi clear betul kita artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan dari salah seorang lawyer Jokowi ya. Ya di sini ada Bung Rifai Kusumanegara ya. Di sini Bung Rifai mengatakan bahwa mantan Mensesnek Pratikno ya di sini ikut berperan dalam ya menyikapi kasus ijazah palsu Jokowi ini. Dan ini benar-benar mengejutkan sekali karena ya kita tahu ya Pak Pratikno adalah mantan rektor UGM yang dimana beberapa waktu lalu juga majalah Tempo berhasil mengungkap ya ataupun ya mengungkap siapa sebenarnya Pratikno ini dan peran apa yang Pratikno kerjakan selama menjadi Mensesnek dan bahkan jauh sebelum menjadi Mensesnek. Ini kata majalah Tempo ya yang diungkap oleh Bang Stefanus ya. Ini mengungkapkan bahwa ketika bocor alus Tempo melakukan ghost to kampus ya, ini Bung Stefanus mengungkapkan bahwa peran Pratikno ini viral di media sosial ya. Dari memang Pak Pratikno ini kata majalah Tempo sudah bekerja sama dengan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo 2 periode dan hingga Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Pratikno diangkat menjadi Mensesnek dan kata Bang Stefanus juga mengatakan bahwa Pratikno lah yang melobi-lobi ke semua partai baik PDIP, Golkar dan semuanya ya. Dan bahkan Pak Pratikno juga yang melobi hakim-hakim MK ketika Gibran akan digadang-gadang akan maju mendampingi Prabowo Subianto. Dan karena terkait masalah umur akhirnya peraturan MK pun dirubah ya. Dan di sini Bung Rifai mengatakan bahwa ketika sebenarnya ijazah Jokowi
akan ditunjukkan kepada publik sesuai apa yang dikatakan Bung Rifai bahwa dari pihak Bung Roy Suryo yaitu Bung Egy Sujana berkali-kali di dalam sidang ketika itu ya 2 tahun yang lalu ketika menyidangkan Gus Nur dan juga Bambang Tri itu Bung Egy Sujana berkali-kali memaksa bahkan meminta supaya ijazah Jokowi ditunjukkan dan hampir saja ditunjukkan, tetapi di sini peran Pratikno kata Bung Rifai ya, dan diskusi-diskusi akhirnya diputuskan bahwa ijazah itu tidak perlu ditunjukkan mengacu kepada pasal 17, pasal 19 tanpa menyebut pasal 18. Dan pasal 18-nya itu disebutkan oleh Bung Roy Suryo ya. Bung Roy Suryo mengatakan bahwa itu dibantah sendiri oleh pasal 18 yang mengatakan bahwa semua keterbukaan informasi publik itu tidak terkecuali apabila seorang tersebut menjadi pejabat publik itu tanpa terkecuali. Jadi pernyataan layar Jokowi di sini Bung Rifai menyebutkan bahwa pasal 17 loncat ke pasal 19 tanpa menyebut pasal 18. Itu kan sesuatu yang janggal sekali dan dipatahkan langsung oleh Bung Roy Suryo dengan membeberkan atau membacakan pasal 18-nya yang di situ juga mengatakan bahwa semua pejabat publik itu harus mengakses tanpa terkecuali baik ijazah maupun apanya semua harus diutarakan sebagai keterbukaan informasi publik ya. Dan di sini Bung Rifai TV One juga mengungkapkan bahwa Bung Rifai ini sebagai layar Jokowi keceplosan menyebut Pratikno berperan dalam kasus ijazah Jokowi dan itu disebut di sebuah podcast di Madilog ya. Di Madilog disebutkan bahwa Bung Rifai keceplosan dan itu beritanya sudah dicuplik oleh portal-portal berita ya, bahwa layar Jokowi keceplosan menyebut nama Pratikno sebagai mantan Mensesnek yang berperan cukup besar di kasus ijazah palsu Jokowi ini. Dan ya memang semua publik bahkan di situ ada waktu itu ya video viral mungkin dia dosen dosen ataupun akademisi ya dari UI mengatakan bahwa yang perlu kita kejar adalah Pratikno. Pratikno adalah ya otak dari semuanya gitu, yang mengetahui semuanya itu adalah Pratikno. Di situ salah seorang dosen yang berbaju alma mater Universitas Indonesia atau UI yang mengatakan bahwa Pratikno inilah yang mesti ditanya dan mesti digali informasinya soal soal ijazah palsu Jokowi ini. Dan dari pihak Bung Roy Suryo juga akhir-akhir ini kan mendapat angin segar juga dari pernyataan politisi PDIP ya, yaitu Bung Betor Suryadi yang mengatakan ijazah Jokowi diproduksi di Pasar Pramuka. Nah, ini kan korelasinya sangat nyambung sekali ya, bahwa ada tim dari Solo melobi ke tim dari Jakarta dan itu sama-sama orang kader PDIP. Dan sepertinya layar-layar Jokowi juga memanfaatkan hal tersebut dengan ya ibaratnya mengadu domba ataupun membenturkan dengan PDIP ya. Sementara Bung Betor sendiri adalah elit PDIP dan terjadilah saling bantah antara ya kader-kader PDIP sendiri. Dan di sini Bung Roy Suryo CS itu tidak berkepentingan masalah ini urusan partai ini partai itu, enggak, tetap konsisten tegak lurus ya, mengungkap bagaimana ijazah Jokowi ini berasal, apakah memang itu asli dari UGM atau asli dari Pasar Pramuka yang pernah diungkapkan oleh Betor Suryadi ya. Dan ini menjadi bola liar ataupun semacam bola salju yang menggelinding semakin membesar ya, ketika layar Jokowi keceplosan menyebut nama Pratikno ikut berperan ketika itu ya.
Dan mungkin hingga sekarang pun masih berperan, berusaha sekuat mungkin ya, supaya ya kasus ini mungkin bisa diredam ataupun diganti dengan isu-isu yang lain. Masalahnya ini makin lama yang bermunculan narasi-narasinya ini semakin liar ya, semakin keras saja tuntutannya agar Jokowi ini menunjukkan ijazahnya. Dan dari pihak Bung Roy Suryo juga bersikeras supaya ijazah Jokowi segera ditunjukkan, meskipun Jokowi sendiri mengatakan bahwa akan ditunjukkan apabila diminta oleh majelis hakim atau oleh pengadilan. Dan ini patut kita tunggu apa kelanjutannya dan bagaimana peran Pratikno ini bisa diungkap ya. Di sini Bung Roy Suryo juga tidak tinggal diam, melakukan investigasi kemana-mana. Bahkan Bung Roy Suryo sendiri telah melakukan investigasi ke Pasar Pramuka yang setahun yang lalu terbakar ataupun dibakar, kita nggak tahu lah, nggak membahas itunya. Yang jelas pernah terbakar ya. Dan kata Bung Roy Suryo masih banyak sisa-sisa ataupun orang-orangnya yang masih bisa mengakses informasi dari sana. Dan kata Bung Roy Suryo nanti akan ada kejutan lagi, dan ya kita perlu tunggu lagi kejutan apa lagi nih yang bakal dihadirkan oleh tim dari Bung Roy Suryo ini ya. Setelah melakukan investigasi, setelah mendengarkan pernyataan dari Bung Betor Suryadi, dan Bung Rismon sendiri pun juga tidak tinggal diam bagaimana beliau melakukan investigasi ke rumah Pak Kasmujo dan juga ke tempat Jokowi KKN yang disebutkan oleh UGM ya. Dan ya investigasinya kan sama aja untuk memperkuat bahwa penelitiannya ini benar-benar penelitian akademik, bahkan juga harus didukung dengan ya bukti-bukti kan, didukung dengan data-data ya di lapangan bagaimana. Dan itu dilakukan oleh Bung Rismon Sianipar yang melakukan investigasi ke Boyolali dan juga ke rumah Pak Kasmujo. Dan saat ke rumah Pak Kasmujo kan menghasilkan informasi yang sangat penting ya, di mana Pak Kasmujo sendiri mengakui bahwa beliau bukan dosen pembimbing dan juga bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik. Ini kan sangat mengejutkan publik yang selama ini disebut oleh Presiden Jokowi. Yang pertama menyebut dosen pembimbing, dan yang kedua menyebut lagi bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Tetapi belakangan setelah Bung Rismon Sianipar melakukan investigasi, ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing dua-duanya, baik akademik maupun skripsi. Jadi semua pernyataan-pernyataannya Pak Jokowi dibantah oleh Pak Kasmujo sendiri, dan Pak Kasmujo clear mengatakan bahwa itu salah ketika tahun 2017 lalu. Dan ini sebuah informasi yang cukup mengejutkan, bagaimana satu persatu ini mulai terbuka dari Pak Kasmujo. Dan ini lawyernya Pak Jokowi sendiri keceplosan menyebut bahwa ada peran Pratikno di situ, yang dimana beberapa waktu yang lalu majalah Tempo juga sudah mengungkapkan bagaimana peran besar Pratikno, sepak terjang Pratikno lah dalam melobi-lobi ataupun memuluskan jalannya Jokowi hingga tuntas melakukan menunaikan tugasnya menjadi presiden 2 periode ya. Bahkan Tempo pun menulis peran Pratikno itu dimulai dari Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Ini kan info-info yang cukup mengejutkan dan cukup penting bagi kasus ijazah Jokowi ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Apabila Anda ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari KM TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam waras.